Mhm. Ya, oke. Mhm. Baiklah. Selamat pagi semuanya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tentang laporan akhir LIP layanan komunitas saya yang berjudul Rintisan Kelas Coding SD BPK 3 Wiyung. Kemudian ini adalah foto kami, tim bersama dengan dosen pembimbing materi dan tenaga pengajar SD BPK 3 Wiyung. Selanjutnya Alisa Mitra di SD BPK 3 Wiyung ini ada 10 orang guru dan 24 orang di kelas 4 dan 5 dan 19 orang di kelas 6, sehingga totalnya ada 63 siswa di kelas besar. Kenapa hanya kelas besar? Karena kami hanya mengajar kelas besar. Kemudian ada 6 rombongan belajar, kemudian kurikulum yang mereka gunakan adalah kurikulum 2013. Selanjutnya, analisa mitra selanjutnya berdasarkan observasi dan diskusi langsung dengan SD Kristen BPK 3 Wiyung, kami mendapatkan beberapa permasalahan, yaitu SD Kristen BPK 3 Wiyung ini memiliki kelas coding yang dapat diterapkan secara langsung di kelas TIK, kemudian tidak memiliki perangkat Halocode untuk memulai kelas coding, dan yang ketiga, guru dari pihak mitra tidak memiliki pengalaman mengajar coding. Selanjutnya, solusi yang kami tawarkan, pertama-tama menyediakan alat berupa Halocode, menyiapkan materi coding, Scratch dan Halocode untuk digunakan oleh siswa dan calon guru, menyiapkan alat interaksi seperti Articulate Storyline dan Pahamify, menyiapkan materi praktikum Halocode. Selanjutnya, menyiapkan tugas coding Scratch dan Halocode, mengajar kelas coding online dan offline kepada siswa selama 1 semester, mengajarkan dan melatih coding online dan offline kepada calon guru sebanyak 4 pertemuan. Kemudian mengevaluasi materi dan memperbaikinya agar bisa diterapkan pada semester-semester berikutnya. Selanjutnya, lini masa kegiatan dilakukan selama bulan Juli hingga pertengahan Desember. Pertama-tama yang berupa visit ke sekolah dan penyusunan proposal dilakukan selama bulan Juli. Kemudian materi yang berupa menyusun materi dan menyampaikan materi dilakukan mulai dari akhir Juli hingga pertengahan September. Kemudian pada 2 minggu akhir September kita melakukan evaluasi terhadap mahasiswa. Selanjutnya saya membantu Lead Daniel yang mengajarkan materi Halocode. Kemudian pada bulan Desember kita menulis laporan. Kemudian pertemuan Scratch. Pada pertemuan pertama kita memperkenalkan diri, kita mengajarkan bahasa-bahasa pemrograman kepada apa itu programmer kepada para siswa. Pada pertemuan kedua kita mengajarkan algoritma pada para siswa. Pada pertemuan ketiga kita mulai membahas apa itu Scratch. Dan pada pertemuan ini juga kita mulai menyuruh para siswa untuk melakukan instalasi M-Block sebagai sarana pemrograman Scratch. Selanjutnya, pada pertemuan keempat, kita membahas blok event dan motion. Pada pertemuan kelima, kita membahas apa itu blok look, sound, dan control pada para siswa. Pada pertemuan ke-6, kita membahas sensing, operator, dan variabel pada para siswa. Ini adalah foto dari pelatihan guru yang dilakukan secara offline. Pada pelatihan guru ini dilakukan 4 kali, 2 secara online, 2 secara offline. Kemudian kita masuk ke hasil evaluasi siswa. Hasil PR para siswa dari 9 orang yang mengerjakan, hanya 1 orang mendapatkan nilai di bawah 50 dari nilai maksimal 130. Nilai maksimal 130 ini karena saya melakukan salah perhitungan. Kemudian 1 orang mendapatkan nilai 75, 1 orang mendapatkan nilai 80, 4 orang mendapatkan nilai di kisaran 90 hingga 100. Dari
maksimal 130. Dan 2 orang mendapatkan nilai di atas 100. Passing grade yang diberikan adalah 65, sehingga hanya 1 orang saja yang tidak lulus. Selanjutnya, ujian. Ujian siswa dikerjakan hanya oleh 12 orang siswa, dan hasil yang didapat 1 orang mendapatkan nilai 20 dari maksimal 100, 2 orang mendapatkan nilai 30, 2 orang mendapatkan nilai 40, 2 orang mendapatkan nilai 50, 3 orang mendapatkan nilai 60, dan 1 orang mendapatkan nilai 80. Untuk hasil ujian banyak yang mendapatkan hasil buruk karena mungkin dikarenakan pelaksanaan ujian yang mendadak, sehingga siswa tidak memiliki persiapan untuk mengerjakan ujian dengan baik. Untuk passing grade-nya 50, sehingga ada 6 siswa yang tidak lulus. Kemudian penilaian guru. Penilaian guru ini dilakukan pada saat pertemuan offline dan online, di mana saya melihat dari keaktifan dan pemahaman para guru. Bapak Pringgo Satrio Yuda sebagai guru TIK mendapatkan nilai paling tinggi, bisa 90, dan 6 guru yang lainnya mendapatkan nilai di kisaran 70 dan 80. Kemudian respon dari Pak siswa. Respon dari Pak siswa sebagian besar positif. Siswa juga merespon bahwa ada mengalami kesulitan seperti susah dipahami, tidak bisa install programnya. Ya, itu saja singkat saya. Kemudian kesimpulannya, dari kegiatan LIP ini dapat disimpulkan bahwa pemrograman dapat diajarkan kepada anak-anak SD, tapi materi harus dapat memancing rasa penasaran mereka. Untuk penyampaian materi sendiri, sebenarnya Pak siswa dapat memahami materi seperti yang kita lihat pada hasil evaluasi. Sayangnya, karena kelas masih online, banyak siswa yang tidak mengisi ujian yang diberikan. Untuk para guru dinilai sudah siap untuk menjalankan kelas sendiri, kelas coding. Hal ini bisa dilihat dari nilai para guru yang sudah berada di atas 65. Rekomendasi dari kami, bila pandemi telah lalu, sebaiknya kelas konser offline, waktu untuk pembelajaran sebaiknya lebih panjang, serta para siswa sebaiknya diberikan kesempatan untuk menunjukkan karya mereka supaya kelas tidak monoton. Kemudian refleksi dari LIP ini, menurut saya program LIP layanan komunitas ini merupakan suatu pengalaman yang berharga, karena dengan program LIP ini saya jadi mengetahui bagaimana kerja seorang guru, dan seorang guru tidak hanya harus mengajari murid-muridnya, dia juga harus menyusun apa saja materi yang akan diajarkan selama 1 tahun ajaran. Setelah itu, dia juga harus membuat soal ujian dan menulis hasilnya. Jika muridnya tidak mendapatkan hasil bagus, maka artinya sakit karena beberapa alasan. Jadi itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.